Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kita kali ini melanjutkan pembahasan bond payable dari video-video sebelumnya. Jadi, simak yuk. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita udah membahas mengenai penerbitan obligasi pada pari atau nilai nominalnya, kemudian pada diskon. Kemudian sekarang itu ada penerbitan obligasinya pada premium. Nah, ketika kontrak rate obligasi lebih besar dari effective rate-nya, maka present value dari obligasi tersebut itu akan menjadi lebih besar dari nilai pari atau nilai nominal dari obligasinya. Nah, itu disebut dengan penerbitan obligasi pada saat premium. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Master menerbitkan bonds dengan nominal $10.000, bunganya 8%, 5 tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Ini juga semi-annually. Pada tanggal penerbitan diketahui tingkat bunga pasar adalah 6%. Nah, jadi market rate-nya itu lebih kecil daripada kontrak rate-nya kita. Nah, ngitungnya seperti biasa. Yang pertama itu ada ngitung present value untuk principal atau nominalnya. Jadi future value-nya 100.000 dikali dengan present value faktor untuk single sum. Jadi ingat ya, untuk pokoknya kita kalau nyari present value untuk nilai nominal itu pakai single sum, untuk present value bunganya itu pakai ordinary atau annuity. Ini bisa dicari di tabelnya. Nah, nyarinya itu juga dengan N itu 10 dan I 3%. Nah, ini tuh dari N-nya 10 karena jangka waktunya kan 5 tahun. Nah, 1 tahun itu dibayar 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Jadi, pembayarannya itu bakal sebanyak 10 kali. Nah, terus interestnya ini, kan interestnya pakai interest rate yang market kan, effective rate-nya. Jadi, karena ini 6% per tahun, berarti per 6 bulan berarti jadi 3%. Nyarinya berarti N yang 10, I yang 3%. Dia bakal ketemu 0,7 sekian. Kemudian yang kedua itu ada present value untuk bunga. Nah, ini tuh pakai pengalinya itu pakai present value factor yang ordinary annuity. Sebelum ke ini faktornya, kita cari dulu dasar kita yang mau dikalikan ini kan besar pembayaran bunga kita setiap periodenya. Nah, itu kita 4%. 4% itu diperoleh dari 8%. 8% kan per tahun kan. Jadi 8% dibagi 2, 4% dikali dengan nilai nominal obligasinya 100.000. Ketemu 4.000 dikali dengan ini present value factor untuk ordinary annuity dengan N-nya 10 dengan I-nya 3%. Ketemulah segini. Kemudian jika ini 2 dijumlahkan, ini bakal ketemu 108.530. Yang mana ini present value untuk obligasi si PT Master ini dia lebih tinggi daripada nominal dari obligasinya karena kontrak rate dari obligasinya itu lebih tinggi daripada market rate-nya. Kemudian ada jurnalnya. Yang pertama itu biasa, jurnal penerbitan 1 Januari 2019. Itu pas kita nerbitin kan kita pakai kas yang kita terima. Nah, kas yang kita terima itu sesuai dengan present value dari obligasinya kita. Jadi, dia bakal cash-nya 108.530, kemudian kreditnya
ban payable 108.530. Kemudian pembayaran bunga ke 1 pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, untuk si penerbitan dengan premium pada saat nilai premium ini juga sama kayak diskon, jadi nanti bakal ada amortisasi untuk premium obligasinya. Kayak gini. Jadi, yang pertama itu kita interest expense. Kita ngitung interest expense sama kayak yang tadi. Jadi, interest expense diperoleh dari effective rate-nya ini dikali dengan effective rate-nya ini dikali dengan carrying amount-nya. Nah, karena ini kan semi annually berarti 3%. 3% dikali dengan 108.530. Dia bakal ketemu ini 3256. Nah, kemudian ada cash paid-nya. Ini dia itu kayak yang tadi, dia dipakai contract rate 8% dikali dengan nilai nominal dari obligasinya 100.000. Nah, karena ini tuh semi annually, jadi pakai 4% dikali 100.000 atau pakai 8% dikali 100.000 dikali 6 per 12. Ketemu 4.000. Nah, kemudian tadi amortisasi dari prima atau diskon ini kan diperoleh dari interest expense dikurangi dengan cash paid. Nah, karena ini interest expense dikurangi cash paid itu hasilnya negatif kan, jadi perlakuan untuk amortisasi premium obligasi itu bakal mengurangi carrying amount dari obligasinya. Jadi kebalikan dari diskon, kalau diskon kan dia amortisasinya bakal menambah nilai obligasi dari menambah nilai carrying amount dari obligasinya. Kalau premium amortisasi premium ini dia bakal mengurangi carrying amount dari obligasinya. Jadi dengan cash paid segini 4.000, interest expense 3.256, terus ada amortisasi kan, selisihnya yaitu 744. Terus kemudian ada carrying amount-nya itu 107.786. Itu dari 108.530 dikurangi dengan ini 744. Dia bakal segini. Kemudian penjurnalannya itu ada interest expense di debit sebesar 3.256. Terus ada karena ini amortisasinya itu dia mengurangi ban payable, berarti ban payable-nya di debit sebesar 744. Kemudian ada cash paid-nya kita sebesar 4.000. Kemudian ada jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019. Tadi kan pembayaran 1 Juli. Nah, pembayaran lagi 1 Januari. Jadi 31 Desembernya kita buat penyesuaian dulu. Ini hitungnya juga sama. Interest expense-nya ini dia pakai market rate-nya atau effective rate-nya 6% dikali dengan carrying amount-nya ini. Kan kita lagi nyari yang di sini kan. Jadi 6% dikali dengan 107.786 dikali dengan 6 per 12 karena semi annually ketemu segini. Ini. Kemudian ada cash paid-nya. Cash paid-nya tuh bakal sama karena dia tuh pakai nilai nominal dikali dengan contract rate-nya. Jadi dia bakal sama sampai bawah, sampai terakhir pembayaran bunga 4.000. Kemudian ada amortisasinya juga. Amortisasinya si premium obligasinya ini, dia selisihnya itu bakal 766. Nah, terus
karena ini tuh baru penyesuaian, belum membayar beneran, jadi si cashback-nya ini diakui sebagai interest payable. Jadi tadi kan sampai jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, kalau udah disesuaikan 31 Desember, tanggal 1 Januarinya kita bayar dong, bayar bunganya yang beneran. Nah, jurnalnya itu bakal interest payable. Tadi kan cashback-nya kita akui sebagai interest payable kan. Nah, nanti kita ilangin interest payable-nya di debit, kemudian kita ngeluarin cash kredit sebesar 4.000. Ini juga ada um, schedule of bond premium amortization dengan semi-annually effective interest method, terus 5 tahun 8%, kemudian market rate-nya itu ada 6%. Ini hitungnya kayak tadi, si cashback-nya ini dia dihitung dengan cara kontrak rate-nya 8% dikali dengan nilai nominalnya 100.000 dikali dengan semi-annually 6/12. Kemudian interest expense yang kita akui itu pakai market rate 6% dikali dengan carrying amount kali dengan 108 ini dikali dengan 6/12. Terus premium amortisasinya ini selisih antara dua ini sebesar 744. Kemudian carrying amount bondnya ini karena ini amortisasi premium obligasi dia bakal ngurangin. Jadi tadinya 108 530 dikurangi dengan 744. Jadi 107 786. Begitu terus. Jadi setiap ada pembayaran bunga kan ada amortisasi premiumnya. Nah, itu bakal mengurangi carrying amount of bondnya ini. Jadi, pada saat jatuh tempo tanggal 1 Januari 2024 ini, si carrying amount of bondnya ini dia bakal sebesar 100.000. Dimana ini tuh sama dengan nilai nominal dari bond payable-nya ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelunasan bond payable. Jadi ada dua kondisi pelunasan. Yang pertama itu ada pada pelunasan pada saat jatuh tempo atau maturity date-nya. Kemudian yang kedua itu ada pelunasan sebelum tempo. Yang pertama kita bahas yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, pada saat 1 Januari 2019, PT Master menerbitkan bond dengan nominal $100.000 dengan bunganya 8%, jangka waktunya 5 tahun, bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, jadi semi-annually. Nah, pada tanggal penerbitan diketahui tingkat bunga pasar efektif rate itu adalah 6%. Nah, jurnal pada saat pelunasan pas jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Januari 2024, 5 tahun setelah 1 Januari 2019, dia bakal dilunasi senilai nilai nominalnya atau face value-nya. Jadi dia perusahaan akan mendebit bond payable-nya sebesar 100.000, kemudian akan mengeluarkan cash sebesar 100.000. Kemudian selanjutnya ada pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencatat pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Yang pertama itu ada buat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penarikan. Jadi kita hitung dulu bunga pada bunga obligasi dan amortisasinya dari terakhir kali kita membayar bunga sampai dengan kita tanggal penarikannya. Kemudian yang kedua itu ada hitung nilai buku atau carrying amount-nya.
Nah, nilai bukunya ini diperoleh dari nilai buku yang sebelumnya ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskon atau premium obligasinya. Kemudian ketiga ada tandingkan carrying amount dengan harga penarikan atau cashback-nya. Jika si carrying amount-nya itu lebih besar dari cashback-nya, itu berarti kita mendapat gain. Kemudian jika carrying amount-nya lebih kecil dari cashback-nya, kita akan mendapat loss. Kemudian yang keempat itu ada buat jurnal penarikan atau pelunasan. Kita lanjut ke contoh. Ini contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Master menerbitkan bond dengan nominal 100.000 8% 5 tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi semi annually. Kemudian pada tanggal penerbitan diketahui tingkat bunga atau effective rate-nya itu adalah 6%. Nah, pada kasus ini tuh diketahui apabila melunasi pada tanggal 1 Maret 2021 dengan harga 106%, maka gimana cara kita mencatatnya? Langkah yang pertama itu ada buat jurnal pembayaran bunga terhutang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 Maret 2021. Jadi kan tadi pembayaran bunganya tuh 1 Juli sama 1 Januari. Nah, diasumsikan ini kita bakal melunasi pada tanggal 1 Maret. Jadi terakhir terakhir bayar bunganya itu pada tanggal 1 Januarinya. Jadi kita hitung dulu bunga terhutangnya yang dari 1 Januari ini sampai kita nariknya tanggal 1 Maret 2021, yaitu ada 2 bulan. Jadi untuk jurnalnya itu kita jurnalnya itu kayak nyatet pembayaran biasa, cuman si interest expense-nya ini sama cashback-nya ini dia dikali 2 bulan. Jadi si interest expense-nya ini kan dia dari carrying amount dari ini 100 105.418. Nah, ini kan tanggal 1 Januari 2021 nih. Ini terakhir kali kita bayar bunga. Jadi untuk mengakui bunga yang sampai 1 Maret kita dari si carrying amount yang ini 105.418. Kemudian 105.418 dikali dengan 3%. Nah, 3%-nya itu dari market rate-nya 6% karena semi annually jadi 3%. Kemudian dikali dengan 2/6. Nah, 2/6 ini artinya itu 2 bulan dari tadi kan 3% ini per 6 bulan kan. Jadi karena kita cuma 1 Januari sampai 1 Maret berarti cuma 2 bulan jadi 2/6. Ketemulah segini. Kemudian cashback-nya juga ini biasanya kan cuma 100.000 nominalnya dikali dengan kontrak rate-nya 4% karena semi annually yang tadinya 8%. Nah, itu pun juga dikali dengan 2/6 karena itu cuma 2 bulan. Sebesar segini, 1,333. Nah, kemudian selisihnya ini dia bakal diakui sebagai amortisasi premiumnya. Karena si interest expense sama cashback-nya ini lebih besar cashback-nya, berarti dia negatif, makanya dia ngurangin bond payable-nya. Jadi bond payable di debit. Sebesar selisihnya 278,15. Kemudian langkah yang kedua itu adalah hitung carrying amount dari si obligasinya. Nah, tadi kan diketahui carrying amount 1 Januari 2021 itu ada 105.418 tadi seperti yang di tabel itu. Kemudian ada amortisasi yang tadi kita hitung, selisih antara interest expense sama cashback-nya itu ada 27915. Nah, karena tadi kan cashback-nya lebih besar, jadinya itu dia minus karena itu juga
maksudnya diakui sebagai amortisasi premium kan. Premium jadinya dia bakal mengurangi carrying amount-nya. Jadi carrying amount per 1 Maret 2021-nya itu bakal segini, 105.138. Kemudian langkah ketiga itu tandingkan carrying amount dengan harga pelunasan. Jadi tadi kan kita udah ketemu nih carrying amount per 1 Maretnya 2021 itu ada 105.13885. Nah, kemudian harga pelunasannya kita tadi diketahui di soalnya itu 106% harga pelunasannya. Jadi 106% dikali dengan 100.000 nominal dari obligasinya, yaitu sebesar 106.000. Nah, karena si harga pelunasannya ini lebih besar daripada carrying amount obligasinya, berarti kita mendapat loss yaitu sebesar 861.15. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah keempat, ada jurnal pelunasan untuk si obligasinya. Nah, jurnal pelunasannya itu yang pertama ada menghilangkan bond payable sebesar carrying amount-nya. Tadi kan carrying amount-nya udah dihitung per tanggal 1 Maret 2021 itu ada 105.13885. Itu kita hilangkan, didebitkan. Kemudian ada rugi atas pelunasan ini didebit juga 861.15 karena rugi. Kemudian ada kita mengeluarkan cash untuk pelunasannya yaitu sebesar 106.000 dari 106% kali 100.000 nilai nominal obligasinya. Demikian penjelasan tentang bond payable dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.